Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dezan Pratama Ginting, NIM 201102106 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Pada kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran, yaitu model pembelajaran kooperatif. Sebelumnya saya haturkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif. Kooperatif berarti kerjasama, dan learning berarti belajar. Jadi, cooperative learning merupakan belajar melalui kegiatan bersama. Cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran dengan learning community, yaitu dengan membentuk masyarakat belajar atau kelompok-kelompok belajar. Cooperative learning merupakan strategi pembelajaran melalui kelompok kecil peserta didik yang saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kelompok dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, siswa dalam kelompok sehidup semati. Yang ketiga, siswa melihat semua anggota mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat, membagi tugas dan tanggung jawab sama. Yang kelima, akan dievaluasi untuk semua. Yang keenam, berbagi kepemimpinan dan keterampilan untuk bekerja sama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, diminta mempertanggungjawabkan individual materi yang ditangani. Selanjutnya yaitu unsur-unsur model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu mengembangkan interaksi antar individu atau antar sesama sebagai latihan hidup bermasyarakat. Yang kedua, saling ketergantungan positif antar individu atau tiap individu punya kontribusi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, tanggung jawab secara individu. Yang keempat, tetap muka dalam proses pembelajaran. Yang kelima, komunikasi antar anggota kelompok. Yang keenam, evaluasi proses pembelajaran kelompok. Yang selanjutnya yaitu tujuan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pencapaian hasil belajar. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial, pembelajaran kooperatif juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Efek penting yang kedua dari model pembelajaran kooperatif ialah penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, tingkat sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan. Dan yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif ialah untuk mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada positive independence. Artinya adanya saling ketergantungan positif, yakni anggota kelompok menyadari pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan. Yang kedua, face-to-face interaction. Artinya antar anggota berinteraksi dengan saling berpandangan. Yang ketiga, individual accountability. Artinya setiap anggota kelompok harus belajar dan aktif memberikan kontribusi untuk mencapai keberhasilan kelompok. Yang keempat, use of collaborative atau social skill. Artinya harus menggunakan keterampilan bekerja sama dan bersosialisasi. Agar peserta didik mampu berkolaborasi, perlu adanya bimbingan guru. Dan yang terakhir, group processing. Artinya, siswa perlu menilai bagaimana mereka bekerja sama secara efektif.
Yang selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Terdapat 6 langkah utama atau tahapan di dalam pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran kooperatif. Fase pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Tingkah laku guru. Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Fase kedua yaitu menyajikan informasi. Tingkah laku guru. Guru menyajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan ajar bacaan. Fase ketiga yaitu mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif. Tingkah laku guru. Guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase keempat, membimbing kelompok dan belajar. Tingkah laku guru. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Fase yang kelima, evaluasi. Tingkah laku guru. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dan fase keenam menjadi fase terakhir yaitu memberikan penghargaan. Tingkah laku guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil bekerja individu secara berkelompok. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni.